Halo, saat ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara untuk membuat tags pada Bittrex. Yang pertama, kita bisa login dulu di akun Bittrex, lalu kita bisa klik tags dan project pada sisi sebelah kiri. Untuk membuat tags sendiri, terdapat 3 cara. Yang pertama bisa klik new tags untuk membuat tags terbaru, klik tags using template, ya artinya kita menyimpan tags yang telah kita buat untuk dijadikan template, dan all template adalah kumpulan template yang telah kita buat. Pertama, saya akan coba untuk membuat tags terbaru. Ini adalah tampilan untuk membuat tags. Saya akan coba beri judul laporan bulan Oktober. Lalu Anda bisa deskripsikan sesuai dengan tags yang Anda buat. Kumpulan laporan pada bulan Oktober. Ini contoh saja. Lalu Anda bisa tambahkan beberapa item di bawah ini untuk melengkapi teks yang Anda buat. Anda bisa lampirkan file dalam bentuk dokumen ataupun gambar dengan sumber dari komputer melalui akun Bittrex Anda, melalui external drive, ataupun dengan membuat baru. Saya akan coba contohkan salah satu saja. Saya akan tambahkan melalui komputer saya. Setelah itu kita bisa klik pada allow recipient untuk memberikan akses kepada rekan kita, apakah dia hanya bisa memview saja atau juga bisa mengeditnya. Selain itu, kita bisa tambahkan link, bisa di copy paste saja. Fungsinya untuk mengetahui atau bisa juga sebagai referensi tambahan ya. Ini contoh. Tampilannya akan seperti ini. Lalu Anda bisa berikan quote. Anda juga bisa mention rekan kerja Anda. Jika Anda ingin mengedit tulisan dari font dan lain sebagainya, Anda bisa klik pada huruf A ini. Anda bisa melakukan pengaturan dengan memberi bold atau mengganti font, memberi warna, dan lain sebagainya. Jika Anda ingin menghilangkannya, Anda bisa klik ini. Lalu Anda bisa klik di high priority ketika Anda ingin menyimpan teks ini menjadi prioritas. Nanti akan saya tampilkan gambarannya seperti apa ketika teksnya diberi high priority. Selain itu, kita juga bisa tambahkan checklist. Ini fungsinya untuk mempermudah pekerjaan Anda. Jadi ketika Anda mempunyai beberapa tugas yang harus Anda selesaikan, Anda bisa coba tuliskan saja item yang harus Anda selesaikan. Laporan pekan pertama. Terus tambahkan laporan pekan kedua, dan lain sebagainya. Selain itu, Anda juga bisa tambahkan peran pada Bittrex. Untuk Bittrex ini terdapat 4 peran. Yang pertama ada responsible person, di mana pengguna yang bertanggung jawab sebagai kelangsungan dari proyek ini atau dari tugas ini. Lalu untuk created by, ini adalah yang membuat tugas. Berarti dia bisa mengedit atau mengupdate dari mulai deadline, menambahkan rekan, memberikan akses, dan lain sebagainya. Lalu Anda juga bisa menambahkan partisipan. Ini adalah seseorang yang bisa ikut mengerjakan tugas Anda, namun dia tidak bisa mengupdate untuk deadline ataupun memberikan notifikasi bahwa task ini sudah komplit. Lalu untuk pengamat atau observer, dia hanya bisa mengamati seberapa update status dari task yang Anda buat. Jadi dia hanya bisa melihat history chat dan bisa memberikan komen, namun tidak bisa ikut memberikan tidak bisa ikut mengupdate tugas ataupun mengubah. Selain itu kita bisa tambahkan deadline, tenggat waktu, bisa disesuaikan. Saya berikan hari Senin. Lalu time planning, ini adalah durasi waktu yang sekiranya Anda butuhkan dalam mengerjakan ini sebelum tanggal deadline. Lalu option, ini adalah pengaturan di mana Anda bisa memberikan akses kepada beberapa rekan Anda. Contohnya ini, responsible person can change deadline. Jadi peran dari responsible bisa mengubah deadline dari tugas yang telah pembuat atau kreator yang buat. Jadi selain kreator yang bisa mengupdate, peran dengan responsible person juga bisa mengupdate-nya. Lalu skip weekend, di mana weekend tidak terhitung dalam tenggat waktu, bisa memberikan approval ketika sudah komplit, bisa ditambahkan ke favorit,
ini bisa ditambahkan menjadi pekerjaan yang berulang, dan lain sebagainya. Lalu, kita bisa klik pada menu More. Di sini ada beberapa menu yang bisa kita tambahkan. Untuk project sendiri, fungsinya untuk menyederhanakan tugas Anda. Jadi ketika Anda mempunyai proyek yang besar dalam perusahaan dan memerlukan beberapa divisi lain dalam mengerjakannya, Anda bisa membuat kelompok kerja dengan menggunakan project ini. Untuk time tracking, ini adalah estimasi waktu yang sekiranya Anda butuhkan untuk menyelesaikan tugas Anda. Contohnya di checklist ini Anda ada beberapa checklist yang harus Anda selesaikan. Untuk laporan pekan pertama Anda membutuhkan mungkin 5 jam atau beberapa jam untuk bisa menyelesaikannya. Jadi Anda bisa men-tracking apakah Anda memang benar bisa mengerjakan dalam waktu 5 jam atau tidak. Lalu reminder about tasks, ini bisa menjadi remind melalui pesan instan di Bitrix ataupun melalui email message yang bisa dikirimkan ke responsible person, ke creator, ataupun ke diri Anda sendiri. Lalu untuk Gantt, ini adalah tampilan dalam bentuk timeline tugas-tugas yang sudah Anda buat. Nanti akan saya tampilkan. Untuk CRM bisa ditambahkan ketika task yang Anda buat berkaitan dengan customer Anda. Bisa langsung ditambahkan saja melalui kontak. Seperti ini. Lalu untuk subtask ini adalah sub dari task yang Anda buat. Ini mungkin untuk mempermudah Anda membuat folder-folder dalam task yang Anda buat. Lalu untuk tag, ini memudahkan Anda untuk mencari task yang Anda buat. Jadi ketika Anda menambahkan hashtag, Anda search-nya cukup mengingat hashtag yang telah Anda buat. Untuk custom field, ini adalah beberapa isian yang mungkin harus diisi ketika seseorang akan menyelesaikan tugas, entah dalam bentuk teks, number, waktu, ataupun true false. Untuk dependent text, ini fungsinya untuk memprioritaskan tugas mana yang harus diselesaikan lebih dahulu dan lain sebagainya, mana yang berkaitan dan lain sebagainya. Dan ini akan ditampilkan pada bagian Gantt. Lalu kita bisa klik save. Tampilannya, start dulu. Akan seperti ini. Ini notifikasi bahwa proyek Anda adalah high priority, ini lampirannya, dan ini checklistnya. Coba kita klik. Baik, mungkin saya akan coba untuk membuat subtask ya pada task. Kita bisa pilih terlebih dahulu task yang akan Anda pilih. Saya coba di report akhir tahun. Lalu Anda bisa tambahkan di sini untuk mendapatkan create subtask. Subtask dari report. Bisa disesuaikan dengan buat task seperti sebelumnya, tapi mungkin ini saya save saja. Ini adalah subtasknya. Lalu Anda juga bisa menambahkan pengguna lain di luar dari corporate Anda melalui alamat email. Anda bisa tambahkan di partisipan, lalu bisa Anda tambahkan melalui email user. Anda bisa ketikkan alamat emailnya. Karena ini sudah saya save, saya klik saja. Kita bisa save. Untuk pengerjaannya sendiri, ketika Anda memulai task, Anda sebaiknya mengklik start. Statusnya akan menjadi in progress. Ketika Anda mengklik pause, menjadi pending. Ketika Anda sudah menyelesaikan semua tugas, maka Anda bisa klik finish. Maka statusnya akan menjadi complete. Lalu kita juga bisa melihat histori dari tugas yang telah kita buat melalui klik ini. Seperti ini. Rekan kita yang mendapatkan melalui email
dia juga akan bisa mendapatkan history dan juga lampiran dari file yang akan kita terima. Selanjutnya mungkin saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat template ya. Untuk membuat template ada dua cara. Pertama, kita bisa membuat template terbaru. Bisa klik di menu More, lalu bisa klik template. Klik Add. Bisa kita tambahkan template Bitrix, gitu ya. Contoh saja, bisa disesuaikan sama dengan pembuatannya dalam membuat task. Repeat task jika memang ini dibutuhkan ketika berulang di setiap minggu, mungkin ya di hari Senin. Tidak ada habisnya. Save. Nah, ini adalah kumpulan dari template yang telah kita buat. Lalu kita juga bisa membuat template dari task yang pernah kita buat dengan mengklik task. Lalu Anda bisa pilih dari task mana yang Anda ingin buat. Contohnya saya buat di sini ya. Bulan Oktober. Lalu saya edit. Anda bisa save as template. Anda save. Maka task ini akan tersimpan juga menjadi template. Untuk melihat subtask dan lain sebagainya, Anda bisa klik pada menu Gun. Ini adalah tampilan dari tugas-tugas yang telah kita buat. Di sini kita juga bisa langsung untuk mengedit tugas yang telah kita buat. For Excel, ini adalah subtasknya. Subtask dari report. Atau Anda juga bisa mengklik di sini, klik kanan. View, edit, create subtask, dan sebagainya. Pada menu Gun ini Anda bisa langsung untuk membuat pengaturan pada task yang telah Anda buat. Selain itu, jika Anda ingin membuat cepat dalam membuat task, Anda bisa klik gambar ini, dan Anda bisa membuat task dengan tampilan yang lebih cepat. Lalu ketika Anda ingin mengetahui semua task yang telah Anda buat, entah sudah selesai, due date, dan lain sebagainya, Anda bisa lihat di list, lalu Anda hilangkan filter ini. Biasanya di sini agak sering lupa untuk menghilangkan filternya untuk mengetahui semua task yang telah Anda buat. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.